Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira birahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita selalu berada dalam rahmat Allah, apalagi kita berada di masjid, apalagi suasananya di pagi hari ya. Pagi hari rahmat lebih banyak lagi di pagi hari dengan di waktu lain. Apalagi sesudah salat subuh. Kita masih membicarakan surah Al-A'la sebenarnya ya. Itu pun baru satu ayat. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihis, bertasbihlah. Pujilah Allah, patuhlah kepada Allah. Jadi tasbih itu maknanya kata ulama ada tiga. Mensucikan, membersihkan Allah daripada sifat yang tidak layak bagi Allah. Yang kedua, mengagungkan Allah. Bila Allah itu bersih daripada sifat yang tak baik, Allah itu mulia, agung. Walillahil asma'ul husna. Allah mempunyai 99 nama. Subhanallah. Kemudian kita mesti patuh. Ini ayat tentang tasbih. Rasulullah SAW dan para sahabat bila membaca surah ini mereka mengatakan Subhana rabbiyal a'la ataupun Subhana rabbil a'la bihamdih. Rasulullah mengatakan jadikanlah tasbih di awal surah Al-A'la ini jadi bacaan sujud. Ada hadisnya. Tetapi seperti yang dikatakan kemarin, di akhir hayat Rasulullah SAW, baginda membaca tasbih dengan nas yang baru, dengan teks yang baru. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ufirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ufirli. Nah, kebetulan di sini ada dua buku ya. Buku ini kumpulan doa dalam Quran dan hadis dengan terjemahannya sekali. Nah, ini kalau di Mekah Madinah harganya 2 rial saja harganya. Subhanallah, 276 halaman koleksi doa zikir dari Quran dan hadis, tapi kebanyakannya dari hadis. Doa yang tadi itu ada dalam buku ini, dan buku ini kalau buka di Google ada naskah PDF-nya, bisa di-download sendiri, bisa di-print sendiri, senang ya. Senang. Jadi ada di internet. Kalau yang ada internetnya lah ya, ada, tapi mesti pakai laptop ya. Kalau handphone saja mungkin bisa juga, tapi laptop lebih cepat lagi. Ada di internet, free, gratis, buku gratis, koleksi doa dengan terjemahannya, doa dalam Quran dan hadis. Ada di dalam buku ini doa yang saya bilang tadi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ufirli. Hadis sahih ya. Hadis sahih di sini katanya hadis Bismillahirrahmanirrahim riwayat Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ufirli. Baik. Kemudian dibahaskan oleh ulama lagi di antara tasbih dan istighfar. Ada pembahasan ulama ya. Kita disuruh bertasbih, tapi ayat tentang istighfar sangat banyak. Jadi sehingga ulama mempertanyakan antara tasbih dengan istighfar itu macam mana. Kata ulama, didahulukan istighfar. Itu maka dalam tasbih rukuk dan sujud Rasulullah ini ada istighfar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ufirli. Kata ulama di antara tasbih dan istighfar mana yang didahulukan? Katanya didahulukan istighfar. Karena tasbih itu ibarat orang mandi katanya.
Ibarat orang mandi, kalau diibaratkan lah seperti orang mandi, tasbih itu ibarat minyak wangi. Sedangkan istighfar itu ibarat sabunnya. Sebelum kita memakai minyak wangi, kita mesti sabun badan kita dulu. Kalau badan tidak disabun, badan tidak dibersihkan, dipakai minyak wangi, nanti baunya bukan wangi yang asli lagi, bercampur dengan bau yang tidak asli. Maka kadang-kadang membuat sakit kepala ya. Itu maka ulama mengatakan antara tasbih dengan istighfar dulu. Kalau kita lihat bacaan zikir Rasulullah dalam buku ini ada ya. Kalau kita perhatikan bacaan salat selain zikir umum, bacaan salat Rasulullah, baginda Rasulullah SAW sebelum membaca Fatihah dalam salat, semasa membaca doa iftitah, baginda beristighfar. Sebelum baca Fatihah, baginda beristighfar. Banyak variasi istighfarnya. Waktu rukuk beristighfar, waktu i'tidal saja tidak. I'tidal memuji Allah. Sujud beristighfar, duduk antara dua sujud istighfar, tahiyat akhir beristighfar. Kalau kita pelajari ya bacaan salat, cara Rasulullah SAW, terutama yang dapat dalam buku ini, kumpulan doa dalam Quran hadis ini, salatnya diisi dengan istighfar. Kalau kita lihat istighfar sebelum Fatihah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya allazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu ana minal muslimin. Sampai nanti panjang sebenarnya zikir itu, tapi yang kita baca selalu tidak sampai separuh. Sesudah itu baginda akan mengatakan Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi. Ada di sini itu ya. Zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant labbaika wa sa'daik wal khairu kullu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadis Imam Muslim. Demikian selengkapnya. Jadi yang kita baca itu yang ada dalam buku-buku panduan salat tidak sama dengan dalam hadis. Kalau kita tidak hafal, tidak apa, kita jadikan wirid. Baca buku ini sampai kepada wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Ada sambungannya lagi. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk, sampai tadi yang dibaca tadi. Ada lagi riwayat lain mengatakan baginda membaca doa istiftah ataupun doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayana kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu juga ada. Dua-dua ada. Yang penting kedua-duanya istighfar. Pentingnya istighfar, sebelum baca Fatihah Rasulullah beristighfar. Dalam rukuk sudah dibilang tadi ya, semasa rukuk subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Ada Allahumma ighfirlinya, ada istighfarnya. Kemudian waktu i'tidal biasalah rabbana walakal hamd ataupun rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahum wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ada lagi sambungannya kalau mau sambungan, tapi paling kurang rabbana walakal hamd. Itu memuji. Bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Allah mengijabah, Allah mengijabah orang yang memujinya. Lalu kita memuji Allah, Rabbana walakal hamd. Waktu rukuk tadi istighfar itu doa yang paling hebat. Memuji Rabbana walakal hamd, memuji itu melebihi doa.
Itu maka dikatakan as-salat itu doa ya. Salat itu artinya doa. Sepanjang salat kita berdoa. Pujian melebihi doa. Kalau kita memuji, itu kata ulama, bahkan dalam hadis qudsi disebut pujian itu mengatasi doa. Sama dengan baca Quran. Kalau kita membaca Quran, Quran itu melebihi doa. Kalau kita membaca Quran, subhanallah. Ingat bahwa bila kita membaca Quran, hajat kita akan ditunaikan Allah. Hajat kita akan dipenuhi Allah. Membaca Quran mengalahi doa. Jadi orang yang pintar, orang yang bijak, dia banyak membaca Quran. Karena dengan baca Quran, hajatnya akan ditunai. Dulu waktu di Brunei ada seorang sahabat itu dari Jawa dia. Dia cerita, saya kalau ada hajat saya mendesak Ustaz, katanya saya baca Quran tuh 30 juz. Kadang-kadang dibilang 2 hari selesai dibacanya. Dia serius dia. Insya Allah biasanya hajat saya akan ditunaikan Allah. Kalau kita tidak pegang Quran, kalau kita tidak baca Quran, hajat tadi susah dapatnya. Itu maka kita sebut orang yang banyak masalah seperti penyakit, kalau dia baca Yasin, kan ada kita bilang orang yang kena kanker dia, kata dokter dia umurnya tinggal beberapa hari lagi, lalu dia pulang ke rumahnya, dia baca Yasin jam 3 pagi, dibacanya 7 kali satu malam, Yasin 7 kali khatam ya Yasinnya, 7 malam itu turun. Setelah 7 hari 7 malam dilihat kesehatannya, kankernya tidak ada lagi. Dia percaya, dia yakin dengan hadis kudusi tadi. Subhanallah. Jadi antara perintah bertasbih dan perintah beristighfar, kata ulama istighfar didahulukan. Karena ibarat orang mandi, katanya istighfar itu ibarat sabun mandi. Kita karena basuh badan kita dulu dengan bersih, baru nanti sesudah kita selesai mandi, kita berpakaian, baru kita pakai minyak wangi ataupun parfum kesukaan Rasulullah SAW. Jadi tasbih itu ibarat minyak wanginya, istighfar ibarat sabun mandinya. Maka banyakkanlah istighfar. Ternyata dalam hadis, dalam ayat yang kita sebut kemarin surat An-Nasr, ada perintah bertasbih, ada perintah beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu maka baginda Rasulullah SAW menukar bacaan rukuk dan sujudnya setelah turunnya surah An-Nasr sampai wafat, sampai meninggal dunia. Demikian cerita Aisyah dalam hadis berhubungan dengan bacaan rukuk dan sujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita dalam sholat ya, apalagi waktu sujud. Waktu sujud kita hendaklah merasakan kita lebih dekat kepada Allah. Karena demikian jaminannya dalam Quran, wasjud waqtarib. Ayat dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Di ujung surah, wasjud waqtarib. Sujudlah dan kita merasa dekat kepada Allah waktu sujud tadi. Salat subuh 4 kali sujud, salat zuhur, salat asar, salat isya 8 kali sujud. 8 kali sujud. Wasjud waqtarib. Maka setiap kali sujud sepatutnya kita semakin dekat kepada Allah ya. Tambah lagi dengan sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah yang ada qabliyah ba'diyahnya. Jadi berarti kalau 17 rakaat berarti 34 kali sujud sehari semalam. Tambah dengan sembahyang sunatnya mungkin lebih 100 kali sujud. Lebih 100 kali sujud. Jadi apa maksudnya? Maksudnya perintah bertasbih dalam surah Al-A'la mesti kita imbangi dengan perintah beristighfar. Karena kata ulama, bandingan istighfar dengan tasbih penting, istighfar juga penting, tapi istighfar didahulukan. Itu maka ada istighfar pagi petang, istighfar secara umum. Kalau kita lihat di sini bacaan sujud Rasulullah istighfarnya banyak. Ada di antaranya
Allahumma ufir li zambi kullah dikahu wa jillah wa awwala wa akhira wa alaniyata wa sirrah. Demikian juga waktu kita bertasyahud akhir ada di sini istighfar yang diajar oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Rasulullah Nabi Muhammad SAW pernah mengajar Abu Bakar istighfar di waktu kita membaca tahiyat akhir. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini khusus diajar baginda Rasulullah SAW kepada Abu Bakar waktu Abu Bakar bertanya, ajarlah saya macam mana zikir dalam salat. Lalu diajar Rasulullah zikir yang tadi dibaca sebelum salam. Ini pun hadisnya hadis sahih Bukhari dan Muslim. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ada juga Rasulullah pernah memanggil sahabatnya, tak silap namanya Abdullah bin Mas'ud. Mari sini katanya. Rasulullah mengatakan, saya sangat mencintaimu. Begitu caranya ya. Cara Rasulullah kepada sahabat, saya sangat mencintaimu. Tolong jangan pernah tinggal membaca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada juga ya, tolong baca di akhir salat. Maka ada ulama mengamalkan di akhir salat itu katanya waktu sujud. Ada juga yang membaca di akhir salat itu waktu tahiyat akhir. Ada juga membaca sesudah salam. Jadikan wirid. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Banyak ya, banyak yang perlu kita singkap, yang perlu kita baca, terutama tentang tasbih dan istighfar dan bacaan-bacaan salat agar salat kita ada berubah ya, ada meningkat, mendekati salat cara Rasulullah SAW yang banyak disolat dalam hadis-hadis sahih, dalam kitab-kitab panduan, termasuk kumpulan doa dalam Quran dan hadis yang ada terjemahan Indonesianya ya, yang ada terjemahan Indonesianya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda anna ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain ya mujibas silin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sentiasalah dekatkan hati kami ke rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami terpaut ke rumah-Mu ya Allah, sehingga kami layak nanti mendapat penghargaan, mendapat penjagaan dari kemudian kala, termasuk orang yang hatinya terpaut di rumah-Mu ya Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, bersama 7 kategori manusia yang selamat nanti di sana ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin, ampunlah segala dosa kami agar hati kami lebih dekat ke rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami agar langkah kami semakin ringan untuk datang ke rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunlah segala dosa kami agar kami mau menambah ilmu, mau membuka Quran, mau memegang kalam suci-Mu ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Pelihara juga ahli keluarga kami, anak istri kami, anak cucu kami, anak menantu kami, kaum keluarga kami yang dekat dan yang jauh. Demikian juga orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Pelihara mereka ya Allah, jauhi mereka daripada azab kubur. Jadikan kubur mereka taman surga-Mu, taman jannah ya Mujibas Sa'ilin. Dan himpunkan kami semuanya dengan kaum keluarga kami di dalam jannah al-firdausil a'la ya Mujibas Sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.